sudah tidak asing lagi dengan simbol ini, yaitu tahingga. Nah, perlu diingat, tahingga itu bukan suatu bilangan, tapi tahingga itu menyatakan kecenderungan yang terus-menerus membesar atau mengecil. Jadi ada positif tahingga, ada juga negatif tahingga. Sekarang perhatikan fungsi fx sama dengan 1 per x pangkat 2. Kita akan membuat tabel nilai fungsi tersebut. Nah, kita mulai dari x sama dengan negatif 2. Berarti nilai fungsinya itu bisa kita peroleh dengan cara 1 dibagi dengan negatif 2 dipangkatkan 2. Berarti 1 dibagi dengan 4 yaitu 0,25. Jadi bisa kita tulis di sini 0,25. Nah, untuk negatif 1 ini mudah saja, tinggal 1 dibagi negatif 1 kuadrat jadi 1. Berikutnya, untuk negatif 0,5 berarti 1 dibagi negatif 0,5 dipangkatkan 2. Berarti sama dengan 1 dibagi dengan 0,25. Berarti berapa? Jawabannya 4. Jadi 4. Berikutnya untuk 1 dibagi dengan negatif 0,1. Nah, semakin kecil nih pembaginya. Dikuadratkan lagi. Nah, kita lihat ternyata menjadi 1 dibagi 0,01 itu berapa? 100. Nah, bayangkan ternyata semakin kecil x-nya, nilai fungsinya itu semakin besar. Yang ini 100. Nah, ini bisa kalian coba hitung sendiri. Nanti jawabannya itu adalah 10.000. Berarti 10 pangkat 4. Yang ini 10 pangkat 4. Bisa dibayangkan kan? Semakin kecil nilai x-nya, ternyata nilai fungsinya itu semakin besar. Atau bisa kita tulis ketika x-nya mendekati 0, maka nilai fungsinya itu akan mendekati tahingga. Nah, jadi boleh kita tulis di sini limit x mendekati 0 dari sebelah mana? Dari sebelah kiri. Untuk fungsi apa? Fungsi 1 per x pangkat 2 itu ternyata nilai fungsinya mendekati tahingga. Jadi nilai limit fungsi x mendekati 0 dari sebelah kiri untuk fungsi 1 per x pangkat 2 itu sama dengan tahingga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana nilai fungsi ketika x-nya mendekati 0 dari sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat, kita mulai nih dari 2. Kita lihat karena ini bentuknya kuadrat, maka akan sama dengan yang awal ini ya. Berarti ini juga sama dengan 0,25. Dan ini juga sama dengan 1, yang ini 4. Kalau kita perhatikan nilai fungsinya itu semakin besar. Yang ini 100, yang ini 10 pangkat 4, yang ini 10 pangkat 6. Mendekati ke 0, maka dia akan mendekati tahingga. Jadi kita tulis juga di sini limit x mendekati 0 dari sebelah kanan untuk fungsi 1 per x pangkat 2 juga sama dengan tahingga. Nah, karena dari kanan dan kirinya sama, maka bisa kita simpulkan bahwa limit x mendekati 0 untuk fungsi 1 per x pangkat 2 itu sama dengan tahingga. Atau untuk lebih jelasnya, kita bisa nanti melihat bagaimana grafik dari fungsi 1 per x pangkat 2 itu. Nah, berikut ini adalah gambar dari grafik fungsi fx sama dengan 1 per x pangkat 2. Grafiknya seperti ini. Ketika x-nya mendekati 0, maka nilai fungsinya itu semakin besar menuju ke tahingga. Kita bisa lihat ketika x-nya mendekati 0, dari sebelah kiri dia menuju tahingga, dari sebelah kanan juga dia menuju tahingga.
lihat, kita akan menguji atau menentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 1 terlebih dahulu. Berarti 1 dibagi 1 itu sama dengan 1. Yang ini 1 dibagi 2 berarti 1/2 atau 0,5. Yang ini 0,3, yang ini 0,25. Nah, kita lihat, kita sudah bisa menduga nih semakin besar nilai X-nya itu dia akan semakin kecil. 1 dibagi dengan 10 berarti 0,1, yang ini 0,01, nolnya semakin bertambah, 0,001, yang ini 0,0001. Nah, bisa dibayangkan oleh kalian, semakin besar nilai X-nya, maka nilai fungsinya itu akan semakin mendekati berapa? 0,00001. Nah, berarti kan dia itu akan semakin mendekati ke 0. Maka bisa kita tulis di sini, limit X mendekati tahingga dari fungsi 1/X itu sama dengan 0. Nah, atau untuk lebih jelasnya, nanti kita bisa lihat sama-sama bagaimana gambar grafik dari fungsi 1/X itu sendiri. Ini merupakan grafik fungsi dari fx sama dengan 1/X. Jadi ketika X-nya semakin besar, maka nilai fungsinya itu kita bisa lihat di sini, dia itu semakin mendekati ke 0. Kalau kita lebih dekat lagi, nah dia itu sebetulnya mendekati ke 0. Nah, untuk kasus ini, untuk memudahkan kalian, kita pakai analogi nih. Jadi, misalkan ya, kalian punya sebuah kue. Nah, kue itu dibagi ke 2 orang. Mungkin setiap orang itu akan mendapatkan 1/2. Tapi bayangkan oleh kalian, apabila yang dibaginya itu semakin banyak, mungkin kan setiap orang itu akan mendapatkan bagian yang sangat kecil sekali. Mungkin hanya bubuk kuenya saja. Jadi bisa dianggap bahwa bagian itu adalah sama dengan 0. Nah, sekarang untuk kasus seperti ini, berarti dengan analogi tersebut, kita akan semakin mudah menjawabnya. X mendekati tahingga, fungsinya adalah 1/X pangkat 2. Ini artinya, kalian punya satu kue, dibagi ke banyak orang, bahkan orangnya itu dilipat gandakan, dikuadratkan. Berarti kan dibagi menjadi lebih banyak lagi orang. Nah, otomatis apalagi ini? Pasti hasilnya itu mendekati 0. Nah, itu barangkali analogi sederhana untuk memudahkan kalian membayangkan jawaban dari limit X mendekati tahingga untuk fungsi 1/X atau 1/X kuadrat, 2/X atau 2/X kuadrat, dan untuk X pangkat lain. Tadi sudah dibahas bahwa tahingga itu bukan suatu bilangan tertentu, tapi dia menyatakan kecenderungan yang terus-menerus membesar. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana apabila tahingga itu dioperasikan. Nah, contoh yang pertama, misalkan 2 dikali tahingga. Nah, ini kan artinya tahingganya saja sudah menyatakan sesuatu yang sangat besar. Dikalikan 2 berarti dia itu semakin tahingga. Nah, kalau tahingga dikali tahingga, nah apalagi ini? Maka jawabannya adalah tahingga. Tapi bagaimana kalau tahingga dibagi dengan tahingga? Nah, tahingga itu tadi tidak menyatakan suatu bilangan tertentu. Jadi, tahingga yang di atas belum tentu sama dengan tahingga yang di bawah. Nah, berarti bagaimana ini? Nah, sekarang kita lihat saja ilustrasi yang ini. Tahingga dibagi tahingga, mungkin kalian jawabnya 1. Nah, boleh deh dicek, misalkan, berarti kan tahingga dikali 1, tahingga dikali 1 harus sama dengan tahingga, betul. Tapi bagaimana kalau yang menjawab tahingga dibagi tahingga itu sama dengan 2? Nah, kita cek juga.
ternyata tahingga kali 2 juga sama dengan tahingga. Nah, sekarang bagaimana kalau ada yang ingin menjawab tahingga per tahingga itu adalah akar 3? Kita cek. Berarti tahingga dikali akar 3 juga sama dengan tahingga. Nah, ini artinya apa? Tahingga per tahingga itu adalah bentuk tak tentu. Nah, sekarang bagaimana kalau tahingga ditambah tahingga? Ya, ini tahingga sesuatu yang sangat besar, dijumlahkan lagi dengan sesuatu yang sangat besar, ini jelas adalah sesuatu yang sangat besar juga. Nah, bagaimana kalau yang tahingga dikurangi tahingga? Jadi ini sama dengan yang tahingga bagi tahingga. Tahingganya sendiri itu bukan suatu bilangan tertentu. Jadi tidak mungkin tahingga yang pertama dengan tahingga yang keduanya itu adalah suatu bilangan tertentu. Nah, artinya untuk tahingga dikurangi tahingga juga itu merupakan bentuk tak tentu. Jadi bentuk tak tentu yang pertama adalah tahingga per tahingga, dan yang kedua adalah tahingga dikurangi tahingga. Nah, bentuk tak tentu jenis ini nanti yang akan banyak kita gunakan untuk limit